Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak-bapak jamaah yang kami muliakan, pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Beliau tidak berhentinya memberikan nikmat kepada kita bersama, dan nikmat yang diberikan pada saat ini adalah nikmat kekuatan iman, sehingga kita telah dapat datang ke rumah Allah ini dalam rangka berubudiyah kepada Beliau. Kemudian selawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan jamaah Jumat yang kami muliakan, sebelum kita melaksanakan khutbah, sebaiknya kita penuhkan saf yang terdepan dahulu, karena saf yang di depan itu masih banyak yang kosong demi tertibnya dalam pelaksanaan khutbah dan sholat nanti. Silakan bapak. Baiklah, sebelum khatib naik mimbar, izinkan pengurus menyampaikan beberapa hal yang perlu diinformasikan kepada jemaah. Yang pertama adalah berita keluarga. Itu telah meninggal Ibu Asmaniar binti Mukti, suku Sikumbang di Surabukia, usia 83 tahun. Jadi ahli waris melalui pengurus menyampaikan maaf kepada jamaah semua kalau ada kata-kata semasa hidup beliau yang tidak di tempatnya atau kaki yang dilangkahkan yang kurang tepat semasa bergaul dengan kita. Jadi ahli waris menyampaikan maaf kepada kita semua. Bagaimana Bapak? Ya, terima kasih. Semoga almarhumah ditempatkan pada posisi yang sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal amin. Yang berikutnya adalah laporan keuangan, yang mana sejak serah terima pengurus tanggal 28 Juni yang lalu itu hutang kita ada 28 juta. Kemarin tanggal 11 September hutang itu telah lunas. Bahkan dana yang diberikan oleh saudara-saudara kita atau saudari kita itu yang khusus untuk membayar hutang itu tersisa 1.300.000. Jadi pengurus akan menyelesaikan tentang WC tersebut, yaitu pemasangan pintu WC, kemudian pembuatan WC sebanyak 3 buah, dan itu dananya jumlahnya adalah 4 juta. Dana yang ada sekarang untuk itu ada 1.300.000. Jadi tentang WC itu masih minus 2.700.000. Kemudian kita masuk kepada kas masjid. Kas masjid minggu yang lalu berjumlah 6.497.000 rupiah. Kemudian yang masuk selama seminggu itu 9.429.000. Kemudian pengeluaran itu 7.192.000. Sehingga sisa kas saat ini adalah 8.734.000. Yang kedua adalah dana anak yatim. Dana anak yatim minggu yang lalu 1.000 rupiah karena telah dibagikan.
Kemudian yang masuk selama seminggu 1.290.000. 1.290.000. Pengeluarannya tidak ada sehingga sisa kas saat ini adalah 1.290.000 rupiah. Kemudian dana sosial. Dana sosial minggu yang lalu itu berjumlah 9.020.000 rupiah. Yang masuk adalah 151.000 rupiah. Pengeluarannya sebanyak 900.000 rupiah. Sehingga sisa kas saat ini berjumlah 8.271.000 rupiah. Kemudian tentang dana TPQ itu pengurus sekarang memasukkan ke dalam pengeluaran masjid. Sedangkan dana MDA itu dikelola oleh Muhammadiyah Ranting dan hasil yang terkumpul di sini itu diserahkan kepada pengelola Muhammadiyah, pengelola MDA tersebut. Jadi itulah tentang laporan keuangan. Kemudian waktu sholat zuhur atau Jumat masuk hari ini adalah jam 12:17 waktu Indonesia Barat. Sebagai khatib hari ini adalah Bapak Haji Syarial Kamil dan muazin adalah Saudara Herman. Itulah laporan yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah dan janggal mohon maaf. Dan saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran bayna yasa. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, rahimakumullah. Selaku seorang hamba, kita tidak bosan-bosan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini kita masih banyak menerima dan mempergunakan bermacam ragam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan izinnya kita dapat melangkahkan kaki untuk hadir bersama-sama di rumah suci Allah ini dalam rangka menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim, itu salat fardu jamaah Jumat. Semoga ibadah yang akan kita persembahkan ini betul-betul ibadah yang sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Allah dan baginda Rasulullah SAW, sesuai dengan sunnahnya. Semoga ibadah yang kita laksanakan ini menjadi ibadah yang makbulah, diterima oleh Allah dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Seiring dengan itu, selaku umat Nabi Muhammad, kita tidak bosan-bosan pula untuk mendoakan semoga salawat dan salam itu akan selalu dicurahkan Allah kepada beliau, termasuk keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan doa kita tersebut kita akan mendapat imbalan dari beliau pada hari kiamat nanti berupa syafaat dan pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 208 yang kita bacakan pada awal khutbah tadi, bahwa ayat tersebut berisikan penegasan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman agar dalam beragama Islam tersebut dilakukan secara kafah, secara keseluruhan, secara totalitas, secara sempurna, secara sungguh-sungguh, sehingga beragama Islam tidak hanya sekedar label identitas sebagai identitas pada KTP dan lain sebagainya. Tidak pula hanya untuk permainan
tidak pula untuk setengah-setengah, apalagi dicampur adukkan dengan keyakinan dan kepercayaan lainnya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, beragama Islam secara utuh, secara kafah, secara totalitas adalah beragama Islam yang di dalamnya teraplikasi 4 pilar secara keseluruhan dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Keempat pilar Islam tersebut, keempat pilar Islam kafah tersebut, yang pertama adalah pilar akidah. Yang pertama adalah pilar akidah. Dalam pilar akidah ini, kekafahan Islam seseorang akan terwujud, akan lahir jika dalam kehidupan kesehariannya lurus dan murni serta benar menurut yang telah disunahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi beragama Islam yang kafah tersebut di aspek akidah adalah salimun akidah, istilah dalam hadis. Akidah atau keyakinan yang lurus, yang murni, yang sempurna dan terbebas dari berbagai macam penyakit akidah yang akan merusak akidah tersebut. Termasuk diantaranya adalah kepercayaan kepada takhyul, khurafat, kemusyrikan, sekularisme, dan lain sebagainya. Dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa'budullaha wa la tusyriku bih syai'an. Artinya, sembahlah oleh kalian Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu adalah pilar pertama. Adapun pilar kedua adalah pilar akidah, di mana pada aspek akidah kekafahan Islam seseorang akan terwujud, akan lahir jika dia bersikap istiqamah, bersikap sahih, benar. Ibadah yang istiqamah, ibadah yang sahih dilakukan secara kontinu dan terus menerus dan tidak mengenal waktu dan tempat. Dalam hal ini Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadisnya, inna ahabbal a'mali ilallah ma durima alaihi wa inqallah. Artinya, ketahuilah oleh kalian bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, yang terus menerus, walaupun amalan tersebut kecil atau sedikit. Sementara ibadah sahih adalah ibadah yang dalam pelaksanaannya, dalam pengamalannya benar dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini beliau sampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Artinya, barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada perintah contoh dari kami, kata Rasulullah, maka amalan tersebut akan tertolak, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua adalah pilar akhlak. Di pilar akhlak ini, kekafahan Islam seseorang akan terwujud, akan lahir jika dia mempraktikkan karimul
khuluq, artinya akhlak yang mulia, akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam bentuk dan pelaksanaan ajarnya. Yang keempat adalah pilar muamalah. Muamalah Islam yang kafah adalah muamalah yang sifatnya sahih dan ihsan juga, yaitu muamalah yang selalu membawa dampak positif kepada pelaku dan kepada masyarakat sekitarnya. Bukan muamalah yang merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain walaupun berdampak positif bagi pelaksananya. Dalam hal ini Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi saudaranya yang lain. Akhirnya kaum muslimin dan jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua dapat mewujudkan keempat pilar Islam kafah tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, aku bersumpah, sesungguhnya manusia itu semuanya dalam kerugian, kecuali yang tidak merugi adalah yang pertama orang-orang yang beriman. Kemudian keimanannya itu dibarengi dengan amal saleh dan diikuti dengan kesabaran dan ketabahan dalam kehidupan sehari-hari. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.